pertama kita mendengarkan tentang kisah pertobatan dari Rasul Paulus. Pada pesta pertobatnya Rasul Paulus, sebenarnya dalam bacaan pertama ada dua pilihan bacaan. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 1-22, di mana penginjil Lukas menceritakan peristiwa pertobatan Rasul Paulus. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 22 yang tadi kita dengarkan, Paulus sendiri menceritakan pengalamannya ketika ia ditangkap, dan dalam pembelaannya dia mengisahkan bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan di gerbang Damaskus, sebuah pengalaman yang oleh para bapak gereja menyebutnya sebagai pengalaman tremendum et vaccinosum, pengalaman yang menakutkan tetapi sekaligus menggetarkan, pengalaman yang kemudian perjumpaannya dengan Tuhan mengubah seluruh perjalanan dari Paulus, seorang pembenci, penganiaya, kemudian menjadi seorang rasul besar, seorang misionaris besar dalam gereja yang punya pengaruh besar dalam pengalaman pewartaan pertumbuhan gereja sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik bahwa di tengah pengalaman perjumpaan itu, Saulus kemudian membuka dirinya. Saulus kemudian mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertobatan Saulus adalah cerita tentang orang yang berani untuk membuka hatinya, orang yang terbuka terhadap Tuhan dan Roh Kudus sendiri, dan itulah yang kemudian mengubah hidupnya. Sehingga pada bagian lain dari tulisan Paulus kita mendengarkan dia mengatakan bahwa segalanya kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus sendiri yang jauh lebih berharga. Saulus yang bertobat, yang berjumpa dengan Tuhan di sana karena ada sebuah keterbukaan diri. Dia mau membuka dirinya terhadap anugerah Roh Kudus sendiri, dan itulah yang mengubah hidupnya. Dan kemudian ia melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Ia pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil Allah. Ia menjadi seorang rasul bangsa-bangsa sampai akhirnya menyerahkan hidupnya sebagai martir dan dibunuh di Roma sendiri bersama dengan Petrus. Maka saudara-saudari, pesta bertobatnya Rasul Paulus mengundang kita agar senantiasa juga menjadi orang-orang yang terbuka hatinya, yang tidak menutup hatinya terhadap Allah dan Roh Kudus sendiri. Karena kita ingat bahwa dosa yang besar adalah dosa melawan Roh Kudus, di mana orang menutup hatinya, menutup dirinya terhadap Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Mari semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa terbuka hatinya, sehingga Roh Kudus Allah dapat menggunakan kita untuk menjadi alatnya dalam mewartakan berita keselamatan, kabar sukacita. Karena dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka mari panggilan kita adalah mewartakan kabar sukacita, mewartakan Kristus, supaya orang-orang bisa mendengarkan dan percaya dan akhirnya dibaptis dan diselamatkan. Semoga teladan hidup Rasul Paulus juga menginspirasi kita dalam tugas pewartaan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kita dapat membawa semakin banyak orang kepada Kristus sendiri dan diselamatkan.